Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Para alim, para ulama, para kiai, Pan Fadil, kang kula hormati, sedaya kiai, kang rawuh, ngarsanipun Bu Bupati, kang kula hormati, sedaya jajaran Forkompimda, Kabupaten Grobogan, Bapak Kapolres, kang kula hormati, Pak Dandim, yang ingkang tertinggal. Sedaya hadirin wal hadirat ingkang minulya, alhamdulillah. Ini iki namine Grobogan Istighosah kali HUT TNI Hari Santri. Rangkep acara ini berkate rangkep. Terus intinya satu, bahwa masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang cukup mengerti akan kebutuhan dunianya dan kebutuhan akhiratnya. Ini tidak semua bangsa bisa bikin paket-paket seperti itu. Jadi ada paket dunia akhirat komplit itu di Indonesia. Ini yang kadang tidak kita sadari. Kenapa sekarang Indonesia ini tiba-tiba menjadi negeri Muslim terbesar di dunia? Jadi kadang anak-anakku sekalian yang hadir ini masih muda-muda, sampai mau apa saja di Indonesia ini semua diterima. Sampai mau sholawatan, orang Indonesia welcome. Qiraah welcome. Mau istighosah welcome. Jadi hampir seluruh ajaran Islam dengan dinamikanya itu bisa diterapkan di Indonesia. Nah ini kadang kita ini nggak sadar. Satu contoh sholawatan ini. Kenapa sholawatan itu dinamikanya sangat luar biasa banyak. Dan semua punya pengikutnya masing-masing. Ada pengikut muda-muda, agak ke anak-anak kayak Az-Zahir. Wah ini. Ada yang putih-putih agak tua, Habib Syekh. Napa jenenge? Ahbabul Mustafa. Ada yang hitam-hitam, mafia sholawat, jos gitu. Kenapa? Nah ini yang kadang kita nggak sadar. Karena memang orang Indonesia itu sebelum Islam datang sudah punya budaya berkesenian, berlagu-lagu. Makanya dikasih lagu apa aja masuk. Dari lagu dangdut, lagu rock, lagu keroncong, sampai lagu sholawat. Karena orang Indonesia dari dulu, terutama di sini di kampung Purwodadi, memang sudah terbiasa berlagu-lagu. Orang Jawa itu lihat ayam apa, lihat mentok aja berlagu. Tok mentok tak kandhani.
delok pipo itu nyanyi. Tak tutuk nganggo pipo ledeng. Lihat bintang nyanyi. Ya ning tawang ana lintang cahayu nyanyi. Jadi berlagu-lagu itu memang dari dulu peradaban di Nusantara punya lagu. Makanya semua daerah punya lagu. Makanya ketika Islam ini datang dengan lagu-lagu selawat, terima. Mau lagu yang khas Timur Tengah maupun lagu khas Indonesia. Ya Rasulullah, salamun alaikum. Ya masuk. Nah itu kenapa? Karena dari dulu bangsa ini sudah punya lagu, bahkan alat musik di dunia yang paling komplit itu alat musiknya orang Indonesia. Kalau orang Arab alat musiknya kan itu terbang itu paling berapa biji itu, kendang, tuf, terus cek-cek-tik paling 6 cukup itu. Orang Eropa gitar, drum, bass, keyboard ya cuman itu. Tapi kalau orang Jawa komplit, gamelan itu komplit. Ada gong, ada saron, ada kenong, ada sitar, ada suling, ada gambang, komplit. Dan terbuat dari logam. Kalau ini kan terbuat dari kayu dan kulit. Gampang bikinnya, kayu tinggal motong, dikeruai tengahnya, template kulit, itu mudah. Orang Eropa gitar kayu sama tali, tapi orang Indonesia, Jawa terutama, alat musiknya itu gamelan, terbuat dari logam. Artinya hanya bangsa yang menguasai ilmu pertambangan yang maju dan penguasaan metalurgi yang mapan mampu membuat alat musik dari logam. Hal-hal seperti ini harus mulai kita bicarakan. Karena membicarakan bangsa, membicarakan negara nggak boleh hilang dari membicarakan akar kebangsaan dan akar bernegara. Kenapa kita ini bernegara paling tertib sekarang? Karena sebelum Indonesia merdeka, kita ini sudah punya negara. Bahkan Prabu Dewata Cengkar itu dari Purwodadi, Grobogan, yang punya ilmu Bhairawa, Tantra yang dalam legendanya makan manusia. Itu bukan karena makan manusia jahat, itu bukan. Yang dimakan juga seneng. Karena itu bagian dari ritual agama. Loh, makanya negara-negara yang lain ribut ditata oleh negara karena mereka tidak punya kebiasaan bernegara. Makanya negara harus mengatur semuanya, sampai orang pakai baju aja diatur negara. Karena kalau negara nggak ngatur sampai itu, masyarakatnya nggak bisa diatur. Kenapa orang Eropa ngatur manusia itu sampai di lampu merah diatur, ngerokok diatur, lalu lintas diatur? Karena kalau nggak diatur mereka ngawur. Kenapa Eropa itu tertib gitu? Itu bukan karena saking baiknya orangnya, tapi saking kerasnya negara. Karena kalau nggak diperlakukan dengan keras seperti itu, mereka tidak punya aturan. Orang Timur Tengah aja terhadap Tuhan aja sembrono. Coba kalau sembahyang itu, Allahu Akbar, ada yang kukur-kukur, ada yang baca handphone. Orang Indonesia sholatnya paling tertib, kukur-kukur aja nggak berani. Kenapa Indonesia longgar? Tidak seperti Timur Tengah, tidak seperti Eropa ketika mengatur rakyatnya. Karena orang Indonesia itu tertib. Suruh pakai helm semua. Itu nggak pakai nanya, ini fungsinya apa helm, nggak nanya. Corona, Kang, nggak usah Jumatan ya, gitu nurut.
Biasa aja di Indonesia itu. Orang Eropa corona ketat sampai didenda. India dipukuli. Karena mereka tidak punya kepatuhan yang murni dari batin, karena mereka tidak biasa nenek moyangnya diatur oleh negara. Lah kita enak, negara bilang, Kang vaksin, vaksin sama nyodorkan baunya masing-masing. Gak usah mudik ya, iya. Corona nggak usah salaman, iya. Sudah pakai masker. Enaknya mengatur orang Indonesia. Kenapa? Karena kita punya tradisi bernegara, tradisi peraturan itu sudah cukup lama. Tahun 300 Masehi kita sudah punya negara namanya Kutai Kartanegara. Tahun 500 punya kerajaan Kanjuruhan di Malang. 500 Masehi punya kerajaan Kalingga. Tahun 600 kita mulai bangun Borobudur. Orang Arab masih disebut jahiliyah oleh Allah. Loh, coba ayo Pan Fadil. Orang Mekah lo masih disebut jahiliyah tahun 600. Bayangkan sampean, terbelakangnya kayak apa? Makanya ketika ditata oleh negara, mereka kalau nggak patuh bunuh orang, nyuri potong tangannya, karena harus keras ngatur orang yang tidak biasa patuh dengan aturan. Berzina rajam, nyuri potong tangannya, harus keras sama orang-orang yang kayak begitu. Sini ya tenang-tenang aja. Biasa aja itu. Makanya tahun 600 sana masih disebut jahiliyah, masih kafir ribut aja. Di saat negara-negara masih perang, kita ini sudah Bhinneka Tunggal Ika. Loh, jadi kita ini maju. Jangan mbok kira terus kita ini bangsa terbelakang, itu enggak. Di saat yang lain ini masih mundur, masih apa, kita masih sudah maju. Di saat orang masih berbicara suku, bangsa, agama, ketika orang jadi ustadz di Timur Tengah masih ditanya sukumu apa, bangsamu apa. Orang Indonesia sudah lewat fase itu. Ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Manusia pertama itu ribut dengan iblis dan malaikat. Setelah itu beres urusan malaikat, iblis dan manusia. Tiba-tiba berubah urusannya jadi inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa. Urusan laki perempuan aja ribut. Habil Qabil selesai. Waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Persoalan bangsa suku kelahi ribut, ada nabi lita'arafu, saling pengertian. Kalau kamu sudah melewati fase ribut suku, ribut bangsa, ribut agama, kamu akan ketemu satu fase, inna akramakum indallahi atqakum. Orang-orang yang mulia adalah orang yang bertakwalah. Di Indonesia ini urusan agama dan orang-orang yang mengisi agama sudah nggak ditanya kamu sukunya apa, turunannya siapa, pokoknya kamu baik, kamu menjadi panutan. Timur Tengah belum beres urusan itu. Nasabnya siapa? Masih itulah, kita sekarang mau ikut-ikutan. Nasabmu siapa? Nasabmu siapa? Ini mundur bangsa ini kalau mau begitu. Kita sudah maju. Orang jadi kiai nggak perlu ditanya kakekmu siapa, nggak perlu ditanya. Makanya orang Jawa sudah melewatkan fase-fase nasab, itu udah lewat. Makanya kalau ditanya buyutmu siapa, boh itu. Loh, itu sebenarnya kemajuan peradaban. Wis gak takon kamu canggahmu siapa, boh ini kuburannya ini
Ini nasabnya siapa? Nggak ada tanya sudah. Ini dulu orang baik kita ziarah. Kok sekarang malah kita balik nanya setiap ada kuburan ditanyakan ini terahnya siapa? Itu kan sudah lewat, itu sudah fase kuno, itu fase jahiliyah. Tuh. Jadi kita ini sebagai bangsa sudah maju. Apa yang Islam datang membawa penghormatan kepada leluhur. Bangsa ini sebelum diajarkan oleh Islam hormat leluhur, bangsa ini juga sudah hormat sama leluhur karena punya upacara hormat pada leluhur, namanya upacara srodo. Srodo itu adalah penghormatan kepada leluhur yang sudah meninggal. Makanya ketika srodo dilakukan, upacaranya namanya nyadran. Loh, makanya karena sudah ada nyadran srodo semenjak sebelum Islam, maka khol ini menjadi acara yang paling dinantikan oleh orang Islam di Indonesia. Khol ini sudah sebelumnya sudah. Orang Indonesia diajari akhlak, liutammima makarimal akhlak. Orang Indonesia Jawa sudah berakhlak dulu sudah. Omong saomong udah kelihatan akhlaknya. Ada pangkatnya, ada yang pangkatnya mangan, ada yang pangkatnya dahar, ada yang pangkatnya nedo, tapi ada yang pangkatnya turun, badok, untal, nyekek. Artinya dalam urusan akhlak sudah terjadi. Makanya bangsa ini semakin hari bukan semakin buruk, semakin baik. Sehingga apa? Sehingga konsep tersulit dari Islam untuk hidup menjadi manusia baru bisa diterapkan di Indonesia. Orang ribut suku, orang ribut agama, itu kan orang-orang masa lalu. Makanya Islam hadir, lakum dinukum walil, agamamu, agamaku. Lana a'maluna walakum a'malum. Jadi sudah seperti itu. Dan ada beberapa yang belum selesai di situ, masih sekarang masih kafir, masih ada yang begitu. Tapi di Indonesia konsep tersulit sudah bisa dilaksanakan. Apa? Hidup bersama, berbeda-beda tapi saling tanggung jawab. Itu terjadi di Indonesia. Kenapa? Itu kan ajaran Rasulullah, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Kalian semua adalah para pemimpin yang harus hidup saling bertanggung jawab antara yang mimpin dan yang dipimpin. Nah, dalam bahasa Rasulullah konsep hidup seperti itu, itulah yang namanya ra'iyah. Nah, ra'iyah itu hidup berbeda-beda tapi saling tanggung jawab. Ra'iyah itulah yang sekarang kita ambil menjadi konsep hidup bersama, namanya rakyat. Jadi jangan bawa kira orang Indonesia itu nggak ikut Nabi. Tapi kenapa ikut Nabi dalam konsep yang paling sulit, berbeda-beda tapi hidup saling bertanggung jawab, bisa diterapkan di Indonesia? Karena orang Indonesia sebelum Islam datang sudah punya Bhinneka Tunggal Ika. Di Eropa nggak punya. Makanya ketika Tariq bin Ziyad datang ke sana, urusannya masih Muslim kafir, akhirnya perang nggak ada selesainya. Yang ke Afrika karena ketemu bangsa yang primitif, ya asyidda walal kufar. Yang ke Cina ketemu dengan bangsa pedagang, tiba-tiba perbincangannya adalah perdagangan halal haram. Makanya akhirnya ya nggak jalan di sana. Haram, syirik, haram, halal, haram, riba gitu. Ketemu masyarakat Cina akhirnya
sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas ya nggak jalan. Tapi begitu ketemu di sini, ketemu masyarakat yang sudah rukun, berbeda bangsa, suku, agama, sudah rukun, bineka tunggal ika. Makanya konsep ro'iyah yang digagas oleh Rasulullah bisa diterapkan di Indonesia. Itulah yang kita nikmati sekarang, namanya rakyat. Yang kawulo jadi kulo, yang hamba sahaya jadi saya. Nah, yang abdi Sunda jadi abdi, yang pukulun jadi ulun di Banjar. Akhirnya setara, hidup saling bertanggung jawab. Kiai mau pergi ke masjid pakai motor, kewajiban helmnya sama dengan pendeta mau pergi ke gereja. Sama-sama ketangkap, undang-undangnya sama, punya tanah bayar pajaknya sama, ketentuan nikah sama dicatat oleh negara, pendirian gereja sama pendirian masjid, undang-undang BPN-nya sama, hidup saling bertanggung jawab. Dan satu-satunya bangsa muslim dunia yang sanggup menerapkan konsep ro'iyah untuk warga bangsanya hanya muslim Indonesia. Lo tepu sing banter, gak usah malu-malu, ini bangsamu. Makanya jangan kau sebut Indonesia itu people, karena people itu vox populi, vox dei, suara mayoritas, suara Tuhan. Begitu dia banyak, dia menyatakan bagian dari itu Tuhan. Itulah kenapa Hizbut Tahrir gak cocok di Indonesia. Kenapa Ikhwanul Muslimin gak cocok di Indonesia. Kenapa yang cocok NU, Muhammadiyah. Karena apa? Karena mengakui orang berbeda suku, bangsa, agama, tapi bisa hidup saling bertanggung jawab dalam konsep ro'iyah atau rakyat. Jadi negara paling sunnah dalam urusan kewarganegaraannya itu Indonesia. Timur Tengah belum selesai, makanya Saudi menggunakan cara raja, mereka menggunakan kerajaan. Yaman belum selesai, masih ribut urusan suku. Bangsa ribut, suku, agama ribut, Suriah ribut lagi. Yang baru belajar mau selesai Uni Emirat ini. Uni Emirat sudah belajar untuk menyelesaikan problem perbedaan suku, bangsa dan agama. Makanya Uni Emirat, sampai kalau ke Dubai, bangsa ini udah mulai bangkit maju. Nah itulah makanya Turki dulu zaman Mustafa Kemal Atatürk, kekuasaan Turki diruntuhkan karena apa? Tidak mewakili konsep hidup bersama saling bertanggung jawab. Makanya Mustafa Kemal Atatürk meruntuhkan khilafah Utsmani. Jadi akhirnya Turki mulai maju. Coba dulu kalau ngotot dengan konsep khilafah di Turki, pasti sekarang perangnya nggak selesai antar anak bangsa. Loh ini kan cara bangsa keluar. Loh makanya ro'iyah itu kalau ngumpul namanya musyarakah. Musyarakah itulah yang sekarang dikenal dalam bahasa masyarakat. Nah kalau masyarakat berbeda-beda tapi harus menemukan titik temu dalam perbedaannya, menggunakan konsep wasyawirhum fil amri, lahirlah konsep musyawarah. Nah, mana ada negara dengan konsep sesederhana tapi sangat mendalam seperti itu kalau bukan Indonesia. Karena dulu yang nata semua ini adalah para wali, maka daerahnya disebut wilayah. Al-wali punya wilayah. Wali-wali di negara yang lain hanya punya keramat tapi belum mampu bangun wilayah. Wali Indonesia lebih maju karena setelah keramat
mampu bangun wilayah. Yang lain baru wali keramat gitu aja, belum bangun wilayah. Wali Indonesia Al-Wali punya wilayah untuk tempat ro'iyah warga bangsanya agar hidup menyongsong masa depan. Itulah itu. Nah, tinggalan wilayah inilah yang sekarang bernama NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Maka siapapun yang hidup di negeri ro'iyah, terutama penerus para wali, NKRI harga mati. NKRI pemimpin tertingginya Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat. Kenapa menggunakan majelis? Karena kalau duduk secara bersama harus saling toleransi, tenggang rasa. Dalam bahasa Al-Quran, tafassahu fil majalis fafsahu yafsakhillah. Nah itu makanya kita menggunakan bahasa majelis. Dari sampean kalau mau cari negara paling sunnah itu ada di Indonesia. Nah inilah makanya karena kita mengakui perbedaan tapi hidup saling bertanggung jawab, maka kita menjadi bangsa yang hari ini semua orang bertanya, kenapa Arab yang satu bangsa pecah puluhan negara? Kenapa Eropa yang satu bangsa harus pecah puluhan negara? Kenapa Cina yang satu bangsa pecah puluhan negara? Afrika satu bangsa pecah puluhan negara, tapi kita puluhan bangsa, suku dan agama mampu bersatu dalam satu negara, Kesatuan Republik Indonesia. Karena menganut prinsip berbeda-beda tapi harus saling tanggung jawab. Jadi negeri paling sunnah di dunia itu Indonesia. Makanya kalau dia bilang negeri ini tauhid, parani tapuk lambene ngono. Ini anak-anakku sekalian. Loh, makanya konsep persatuan ini harus terus dijaga. Untuk apa? Terbentuknya sebuah sistem yang melindungi manusia dan agama. Manusia sebagai makhluk Allah yang terbaik akan menjadi sempurna kalau punya agama. Dalam bahasa Al-Quran, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Manusia ini yang terbaik, paling menangan, penentu dunia dan seluruh urusan itu karena ada manusia. Kenapa ada orang jualan kursi? Karena urusan sama pantatnya manusia. Kenapa ada jualan sedotan? Karena urusan mulutnya manusia. Karena apa ada pabrik pempes? Karena urusan nya manusia. Kenapa ada pabrik-pabrik kosmetik besar dunia? Urusan bibirnya manusia. Kenapa ada urusan pabrik obat mencret? Urusan perutnya manusia. Kenapa harus ada pabrik obat kuat di seluruh dunia? Urusan lemahnya manusia. Kenapa ada pabrik son? Karena urusan kupingnya manusia. Kenapa ada pabrik Pokari? Karena urusan cairannya manusia. Kenapa ada pabrik kaki tiga? Urusan panas dalamnya manusia. Mana yang nggak ada urusannya sama manusia? Karena apa? Manusia yang terbaik. Makanya orang kalau ngerti manusia pasti dia mendapatkan barokah baiknya manusia. Ngurusi giginya manusia itu bisa punya pabrik odol, punya pabrik sikat, punya pabrik behel. Nah itu karena apa? Urusan untune menungso. Kenapa sampean kadang miskin? Karena sampean tidak pernah berani ngurus manusia. Karena setiap ada urusan manusia lari.
Kenapa sampean punya terbang banyak? Karena manusia suka bermusik. Kalau sudah ada jedung, yang paling asik berjoget, makanya nafsu dia gini. Apalagi kalau soundnya bagus tuh. Ini dunia. Dan manusia yang baik ini harus dijaga, jangan sampai rusak. Lah agar dia tidak rusak, maka aturlah sistem yang manusia bisa menjaga diri tanpa harus ada yang mengawasi. Apa itu? Agama. Makanya manusia yang sumarodatnahu asfala safilin akan bisa bertahan tanpa jatuh ketika menjadi illalladzina amanu wa amilus sholihat. Manusia yang kecilnya dikasih makan, tuanya dikasih makan, ya. Tapi kalau semakin tua orang nggak ngasih makan. Kecil dicium-cium, gede banyak yang nyium, begitu tua nggak ada yang nyium. Kecil ngomong, sak ngomong ditunggu, besar ditunggu, begitu tua orang males dengerin dia ngomong. Kecil dicium-cium lah. Tapi kalau amanu wa amilus sholihat, kecil dicium, gede dicium, kiai-kiai itu tetap royoan nyium loh, ayo. Karena orang baik. Makanya menjadi orang baik itu nggak sederhana. Makanya bercita-citalah menjadi amanu wa amilus sholihat. Karena orang yang soleh itu hidupnya enak. Karena apa? Karena orang soleh itu didoakan oleh orang seluruh dunia. Mau Muhammadiyah, mau NU, mau LDII, mau MTA, mau beda apa at-tahiyatul mubarakah atau at-tahiyatulillah, tidak akan pernah lupa untuk menyebut wa ala ibadillahis sholihin. Bahwa orang-orang soleh ini akan menjadi pancaran kehidupan yang luar biasa. Karena dirinya seperti power bank, disetrum, didoakan oleh orang seluruh dunia. Makanya pancaran energi kebaikannya orang soleh ini menyebabkan kita kalau berada di samping orang soleh, magnet kebaikan dan doanya akan bisa kita rasakan. Makanya obat hati salah satunya adalah berkumpul sama orang soleh. Dan itu yang paling murah. Kalau baca Quran sak maknanya, pusing kita kalau yang nggak bisa baca. Sholat malam dirikanlah, wah pusing kita, ngantuk. Ayo zikir malam perbanyaklah, ngantuk. Perut lapar. Puasa capek, lelah, paling enak apa? Ngumpuli wong soleh. Makanya agar semua orang bisa berkumpul dengan orang solehnya nggak boleh medit. Makanya orang soleh itu selalu membuka dirinya agar semua orang bisa berdekatan dengan dirinya. Makanya orang soleh itu biar semua dapat barokah doa orang seluruh dunia, maka orang soleh menjadikan dirinya lingkaran kehidupan yang semakin besar agar semua dapat barokah. Makanya orang soleh kalau doa nggak sendiri, yang lain diajak amin. Kalau kecapean amin. Kiainya paham, walhamdulillahirabbil alamin. Wah, akhirnya yang berdoa semakin banyak. Karena semakin banyak yang berdoa agar barokahnya semakin besar, diajak ke alun-alun Purwodadi. Akhirnya di sini semuanya dapat barokahnya orang soleh. Yang jual itu laku, apanya? Es tehnya laku, spanduknya. Jual marimas laku, bahkan mungkin copet di sini ada dapat barokahnya orang soleh. Loh, itu kiai. Orang soleh baca solawat, nggak mau sendiri, ngajak yang lain. Lahirlah
kelihatan karena yang ikut semakin banyak dibawa ke alun-alun Purwo. Jadi lahirlah Purwo dadi bersolawat barokah semua. Ayo lihat, itulah hebatnya orang soleh di Indonesia. Nggak ada, makanya kalau yang soleh kok medit, dia doa sendiri sambil umimi gitu. Nah itu sampai di sini semua barokah, jual slayer laku, jual spanduk laku, sampai gagang pancing laku untuk gini-gini. Loh, semua barokah, akhirnya barokah. Ada orang mati, kiainya ngajak ngumpul, ayo kita doakan. Akhirnya kumpul sampai 3 hari 4 hari. Mari kita tengok kuburan-kuburan orang soleh. Lahirlah tradisi ziarah kubur. Begitu ziarah kubur, bis pariwisata laku, elep laku. Jual nasi nyambut tamunya wali, nasinya laku, jual katok laku, jual tasbih laku, ngojek laku, becak laku. Itu kenapa? Siklusnya orang soleh menjadi satu, semakin besar. Jadi akhirnya semua dapat barokahnya orang soleh. Akhirnya manusianya terjaga, kebaikannya terjaga. Akan ada apa? Falahum ajrun ghairu dapat pahala semuanya. Pahala itu buktinya apa? Ketentraman dan kenyamanan. Makanya orang-orang nyaman. Kalau dua itu terjaga, terbentuk, maka sumpah Allah terhadap Nabi Muhammad akan tegak. Apa? Sumpah Allah pada Nabi Nuh, watin, demi buah tin. Sumpah Allah pada Nabi Nuh. Wazaitun, demi buah zaitun. Sumpah Allah pada Nabi Isa, Nabi Ibrahim. Wa turi sinin, sumpah Allah tentang gunung Tursina kepada Nabi Musa. Terhadap Nabi Muhammad apa? Wahalal baladil amin, dan demi keamanan sebuah bangsa dan negara. Loh, Rasulullah itu disumpahi sudah terkait bangsa dan negara, karena ketika Rasulullah lahir manusia sudah punya bangsa, punya negara. Maka Islam harus hadir menjadi rahmatan lil alamin, tetap membentuk keamanan bangsa dan negara. Terciptanya baladil amin, keamanan bangsa dan negara. Akhirnya dengan keamanan bangsa dan negara, manusia terjaga, agama terjaga, manusia dijaga oleh sistem negara melalui kedokteran, departemen sosial, agama aman wa amilus sholihat melalui departemen agama dijaga oleh para kiai. Tapi yang menjaga keamanan manusia, keamanan kiai siapa? Aparatur keamanan negara siapa? TNI, Polri, Bupati, DPR, semua yang ada di sini adalah perangkat baladil amin, perangkat keamanan bangsa dan negara. Tanpa keamanan bangsa dan negara, manusia rusak, agama rusak. Loh, ini hukum. Makanya jihadnya TNI Polri itu jihad apa? Menjaga keamanan bangsa dan negara. Makanya jangan terlalu rajin sholat duha. Biar itu kiai aja yang rajin duha. Tentara nggak boleh kemudian manjangin jenggot, itu jangan. Terus ngurusi celana cingkrang nggak boleh. Kenapa? Karena itu simbol-simbol eksklusif. Di ruang bersama kayak gini, TNI Polri milik semuanya. Loh, ini kan tercipta keamanan bangsa dan negara. Suriah manusianya baik, agamanya baik. Kenapa dua-duanya rusak? Tidak adanya keamanan bangsa dan negara. Maka jangan main-main dengan keamanan bangsa dan negara. Itulah fungsinya ada TNI, Polri, Bupati, DPR. Itu perangkat baladil amin. Sampean bagian apa?
bagian jaga amanu wa amilus lihat secara khusus menciptakan mahabbah kepada Rasulullah. Lu ada bagiannya masing-masing. Wan Fadil bagian gedek ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah, karena ngurus toreko. Lah kalau toreko kemudian tidak punya sarana prasarana, maka dia akan diberikan sarana prasarana oleh siapa? Penjaga baladil amin, oleh perda, oleh perbub. Lo itu loh, makanya orang ngurus agama boleh mengajukan proposal kepada bupati, karena kerumitan menjaga agama harus ditanggung oleh apa? Keluarga besar baladil amin. Loh itu loh, makanya kita jaga betul kan bangsa dan negara. Kita bikin pengajian-pengajian seperti menjaga kebersamaan, menjaga pasar agar tetap berjalan. Karena kalau kegiatan ini ini laku, pokari laku, pasar berjalan, roda ekonomi berputar. Makanya santri itu nggak terlalu punya bangunan besar, nggak terlalu punya masjid bagus. Kenapa? Duitnya habis untuk menjaga keamanan bangsa dan negara, membangun kebersamaan. Punya sapi dikit habis untuk mulutan, punya ayam habis untuk khol. Makanya karena ulama-ulama ini habis untuk menjaga keamanan bangsa dan negara, maka penjaga baladil amin, bupati dan para penjaga yang lain prioritaskan para ulama yang sudah menjaga bangsa dan negara. Yang lain ya tunggu dulu, wong mereka nggak pernah ngeluarin duit mulutan, nggak pernah ngeluarin duit khol, nggak pernah. Jadi sekolahannya bagus karena apa? Duitnya berputar di organisasinya masing-masing. Tapi ketika ada beban-beban besar bernegara, yang pertama kali mendapatkan beban adalah para santri. Ya pesan apa? Bupati tinggal ngomong kiai pajak. Setiap malam kiai ketemu dengan orang-orang yang demikian banyak. Makanya selagi masih ada kiai dan kehidupan santri yang demikian ini, tidak akan pernah terjadi masalah dengan bangsa ini. Makanya ketika Indonesia butuh perang, santri perang aja, yang kemudian dikenal dengan hari santri. TNI Polri butuh perang, TNI perang aja, gitu aja kok repot. Nah, peristiwa-peristiwa peperangan itulah yang akhirnya diperingati. Santri memperingati resolusi jihad. Karena apa ada resolusi jihad? Karena ada pertama kali penyobekan bendera merah, putih, biru. Jadi untuk pengen punya bendera itu perang dulu. Sekarang merah putih sudah nggak minta perang, minta angkat tangan tok. Itu aja ada yang bilang musyrik, ada yang bilang bid'ah. Itu pasti nenek moyangnya zaman perang dulu, Bandar Dadu itu. Lah iya, mereka nggak ikut perang tiba-tiba musyrik, haram. Itu Bandar Dadu itu dulu kayaknya. Lah inilah hal-hal seperti ini harus diingat. Makanya kiai-kiai santri selalu bersama. Nah, peristiwa bagaimana terciptanya baladil amin, inilah yang melahirkan peringatan-peringatan hari ABRI, hari santri, hari Bayangkara. Itu apa lahirnya? Kenapa? Karena untuk menjaga keamanan bangsa dan negara, terciptanya baladil amin, karena sudah mensepakati dalam landasan bernegara, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Itu landasan negara. Jadi sampean bisa sholawatan begini enak. Itu kenapa? Ada keamanan negara. Kalau enggak dibom kayak di Pakistan, Maulid Nabi meninggal 52. Kenapa kita bisa seperti ini? Dan setelah ditinggal Rasulullah, Islam yang ke Eropa macet. Setelah ditinggal Rasulullah, Islam yang ke Afrika macet.
Setelah ditinggal Rasulullah, Islam yang ke Cina macet, semuanya macet. Tapi yang bergerak ke Indonesia tumbuh subur menjadi kekuatan muslim terbesar dunia hari ini ada di Indonesia. Orang sholat paling banyak Indonesia, masjid paling banyak Indonesia, haji paling banyak Indonesia, hafid Quran paling banyak Indonesia. Karena apa? Bangsa dan negaranya aman. Dijaga oleh siapa? TNI, Polri, Bupati, DPR, MPR, semua inilah. Nah, bagian ngaji kiai, bagian selawatan, majelis selawat. Nah, itu baru jalan. Makanya semua negara berlomba-lomba bagaimana menjaga keamanannya dan kebanggaan pada bangsanya. Nggak kayak kita sekarang malah diajari olok-olok negaranya, punya presiden jelek, punya bupati jelek. Milih presiden itu butuh uang triliunan, butuh manusia ratusan juta untuk milih. Makanya kemudian kita pasrahkan kebijakan strategis negara pada kepala negara. Tapi kadang kita iseng lebih percaya sama Rocky Gerung yang hidupnya nggak pernah ada yang milih. Kita punya presiden, tiba-tiba kita percaya sama orang yang mau bikin people power. Pak Amin itu mau bikin people power. Akhirnya yang datang cuma 5 orang, akhirnya bukan people power malah upil power. Nah itu makanya ini berbangsa bernegara, jangan salah. Kita bisa jalan ke sana ke sini karena jalannya bagus, begitu rusak diperbaiki. Kenapa jalan Purwodadi rusak semua? Karena dulu Purwodadi ini lumpurnya tanah Jawa, Bledokuwu itu lumpurnya Jawa. Berdiri di atas lumpur, maka jangan pernah berharap tanah ini menjadi stabil. Artinya jangan pernah terlalu banyak berharap jalan ini akan seperti jalan di kabupaten yang lain. Sabar, kalau mau jalannya mulus pindah kabupaten, gitu aja. Jangan. Tapi kan tanah air dan kebanggaan pada tanah leluhur nggak bisa digantikan. Makanya jangan protes ketika jalannya jelek. Iya 85%, tapi yang bukan dari jalur Solo masih jelek semua. Lah inilah Bu Bupati dibelani malah ngeyel, itu ya ini namanya. Wong kita ngomong jalan ini memang ini tanah lumpur. Sakuat apapun duitnya Jawa Tengah dihabiskan untuk Purwodadi, nggak mungkin jalannya bisa bagus karena bawah tanah Purwodadi itu lumpur Bledokuwu. Makanya jangan terlalu banyak berharap jalan ini bagus, apalagi di kampung-kampung. Bersyukurlah jalanmu jelek sehingga polisi nggak sampai situ melakukan operasi razia. Loh, karena motor Purwodadi itu 80% bodong. Ala kredit 2 wulan wis ora dibayar, tinggal minggat ngene ya. Wis ngono gayane apa ya. Lho apa lo golek suwuk nang nggonku kok. Yai suwuknya apa biar kalau punya motor bodong nggak ketangkep. Bagaimana pergi ke tempat jenengan tanpa SIM, suwuk kula kathah. Nah ini negara. Makanya Amerika kenapa dia bisa bangkit, rakyatnya nyaman? Karena negaranya maju. Negara maju kenapa? Karena rakyatnya percaya sama negaranya, nggak ngeritik presidennya sesuka-sukanya. Dan Amerika bangkitkan kebangsaannya. Ini waktunya era membangkitkan semangat berbangsa. Ini milenial itu cuma satu batasnya, negara ngomong gak ada batasnya karena ada internet. Berbicara apa saja sesukanya. Mau membuka cakrawala dunia, buka saja, yang penting punya
handphone, kamu bisa menjadi orang Inggris, kamu bisa menjadi bergaya Amerika. Tapi kalau kamu mau melewati perbatasan Amerika, pasti ditanya pasportmu mana. Mau pergi haji walaupun kamu bahasa Arabnya fasih, begitu melintasi perbatasan kau akan ditanya pasportmu mana. Negara tetap kunci kehidupan masa depan. Makanya jangan lupa bahwa kita punya negara. Amerika membangun kecintaannya dari film Wild West sampai The Last of the Mohican. Nah, iya, kalah dengan Vietnam dia bikin Rambo 1 sampai 6. Kalah dengan Saddam Hussein bikin Hot Shot 1 sampai 2. Gagal dalam terorisme bikin 12 Strong. Kalah dengan Cina bikin American Shaolin, American Kung Fu. Kalah dengan Jepang bikin American Ninja, American Samurai. Bahkan samurai terakhir dari Amerika namanya Tom Cruise dalam film The Last Samurai. Nah, anak milenial kayak gini gak paham. Gak pakat ya. Lah, anak-anak Cina membanggakan bangsanya mulai dari film ular putih sampai ular hijau, dari Wong Fei Hung sampai Sun Gokong. Jepang membanggakan bangsanya dalam film-film Bushido, film-film samurai. Mereka pernah ribut dalam urusan negara antara generasi tua dan muda, dibikinkan film Samurai X dengan tokohnya Rurouni Kenshin. Malaysia menyongsong masa depannya, gak boleh ribut antar anak bangsa. Malaysia diserahkan sama si Upin dan si Ipin. Si Upin dan si Ipin gak boleh ribut dengan anak-anak India. Maka dari kecil kenalkan tokoh namanya Jarjit. Dia gak boleh lupa ada anak-anak Cina, kenalkan Mei Mei. Gak boleh lupa anak-anak Indonesia, kenalkan Susanti. Cara bangsa seperti ini akan membangkitkan kekuatan baru menjadi bangsa yang mandiri. Dan di saat itulah akan mampu bersaing dengan bangsa yang lain. Maka hentikan olok-olok bangsamu, hentikan olok-olok negaramu. Kalau bukan kita yang membanggakan bangsa dan negara kita, siapa yang akan membanggakan bangsa dan negara kita kalau bukan kita sendiri? Dan itulah awal kebangkitan bangsa menuju kehidupan masa depan. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Kita nggak usah begitu, nggak suka dengan demokrasi dalam negeri, nggak usah nyontoh siapa? Ikhwanul Muslimin. Dia sebagai sebuah kekuatan sudah gagal di Mesir. Nggak usah nyontoh siapa? Nggak usah nyontoh Hizbut Tahrir. Dia sudah gagal di Filistin. Makanya saya pernah harus baca anak milenial. Ketika Bung Karno mau membuat bangsa ini mau bergerak kemana? Tidak ke Amerika, tidak ke Soviet. Apakah bangsa ini akan mencontoh Eropa? Enggak, salah asuhan novelnya. Apakah bangsa ini akan mencontoh Belanda? Enggak, tenggelamnya kapal Van der Wijk. Apakah akan mencontoh Arab? Enggak, di bawah lindungan Ka'bah. Apakah akan dibangun murni Indonesia? Dijawab dengan Siti Nurbaya. Loh, ini bangsa. Nah, jadi kita kadang nggak sadar. Haji minta diurus negara. Ya kan, anak sekolah minta diurus negara, nikah minta diurus negara, bikin masjid minta diurus negara. Tapi begitu diajak bersama-sama ngurus negara lewat pemilu, jawabannya aku tidak ikut-ikutan urusan politik. Kamu ini apa yang ada di kepalamu? Dan ini loh, maka kalau ada pilihan bupati, bergeraklah. Ada pilihan gubernur, bergeraklah. Ada pilihan presiden, bergeraklah. Karena itu kita sudah terbiasa dari dulu, namanya pilkada. Gak usah pilpres terus perang badar, gak usah. Pilpres ya pilpres, pesta demokrasi. Kadang ada duitnya, kadang ada dangdutnya. Biar gak ditangkap polisi urusan uang pemilu, jangan kasih nama uang money politik. Kalau money politik dikejar polisi sampean. Maka kalau kita terima uang itu, kita kasih nama uang bensin. Kalau diterima oleh sekolahan, kita kasih nama sumbangan.
Kalau diterima kiai, kita kasih nama Bisyarah, udah aman. Udah aman. Makanya sampean-sampean inilah yang akan menjadi generasi masa depan. Hadirkan cinta pada Rasulullah, karena bangsa ini menggunakan gagasan besar Rasulullah, mulai ra'iyah, musyarakah, musyawarah, ya, majelis, itu gagasan besar dari Rasulullah, dan kita ikut itu. Maka sampean punya tugas, hadirkan cinta pada Rasulullah. Bermainlah terbangan, nggak usah gelisah. Ada yang jadi vokalis, pegang mic-nya banyak. Ada yang cuman kebagian tung gitu, nggak apa-apa. Ada yang tung berkate podo. Jadi nggak usah menyesal, kenapa aku kok nggak berguna. Kenapa nggak berguna? Lo mau solawatan begitu lama, saya cuman kebagian tung gitu, tung gitu, nggak apa-apa. Semua ada bagiannya masing-masing. Dirgahayu TNI, ulang tahun TNI, selamat ulang tahun, dan selamat Hari Santri, dan selamat ulang tahun Bu Bupati. Semoga kita semua mendapat ridha Allah, dan bangsa ini menjadi bangsa yang terjaga, dan kita semua nanti disyafaati Rasulullah SAW, dan kita mewariskan bangsa ini dalam keadaan bangsa yang semakin baik sampai hari kiamat nanti. Al-Fatihah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.